untuk pre-survey-nya. Udah muncul di layar seharusnya, ada total 6 pertanyaan seharusnya. Oke, sambil teman-teman isi pre-survey-nya dan sambil menunggu pembicara kita datang, teman-teman, ada beberapa informasi terlebih dahulu yang mau aku sampaikan sebelum kita mulai ke webinarnya. Jadi pertama ada tentang jadwal webinar di sini. Karena sekarang udah hari Selasa, jadi kita fokus ke hari Rabu, Kamis, sama Jumat ya, teman-teman. Jadi buat hari Rabu nanti kita bakal ada kelas tentang cara membuat etalase toko yang bagus. Itu jam 2. Terus di Kamis itu ada 2 kelas. Jadi di jam 2 siang itu bakal ada tentang cara membuat live streaming, traffic live streaming itu meningkat dengan video teaser. Dan di jam 4 bakal ada tentang tips and trick cara membuat konten profesional dengan peralatan yang low budget, teman-teman. Terus nanti di hari Jumatnya bakal ada kelas lanjutan bootcamp di hari Senin yang waktu itu. Jadi bahas tentang TikTok Ads lagi. Nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi di hari Jumat. Dan di jam 4 siang, nanti di hari Jumat juga bakal ada tentang penggunaan data untuk live streaming, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini mau daftar, caranya itu gampang banget. Tinggal langsung ke link yang ada di bagian kanan layar situ, ada linktree/edukasi TikTok Shop. Nanti teman-teman tinggal pilih aja jadwal webinar yang teman-teman ingin daftar kayak gitu. Dan link ini juga tidak hanya untuk webinar juga, tapi bisa digunakan untuk segala jenis konten edukasi yang kita sediakan, teman-teman. Jadi teman-teman bisa akses semuanya lewat situ. Oke, selanjutnya aku juga mau undang teman-teman di sini buat visit dan bisa subscribe juga untuk channel YouTube TikTok Shop Indonesia, teman-teman. Jadi di sini kita bakal upload konten-konten edukasi juga dalam bentuk video, dan juga ada kayak varian-varian kayak YouTube Shorts, terus ada kayak podcast, ada mini talk show, dan juga ada rekaman ulang webinar, teman-teman, kalau misalnya ketinggalan. Jadi buat teman-teman di sini yang suka belajar lewat video atau orangnya lebih visual gitu, bisa cek channel ini dan juga bisa subscribe, teman-teman. Aku kasih waktu 5 detik juga buat screenshot ini QR code-nya atau mungkin search di YouTube-nya langsung. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lanjut. Dan selanjutnya buat teman-teman di sini yang suka membaca, yang nggak suka mendengar ya, teman-teman. Teman-teman juga bisa baca langsung buku panduan yang kita sediakan, teman-teman. Jadi ada beragam topik untuk buku panduan. Pertama ada kayak tentang onboarding, terus ada tentang fitur berjualan, ada tentang pelanggaran, sampai yang terbaru adalah tentang best practice, teman-teman, atau praktik terbaik dalam berjualan. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin baca buku panduan yang singkat-singkat kayak gini, bisa langsung ke Linktree juga, ke link yang sama kayak daftar webinar tadi. Jadi Linktree/edukasi TikTok Shop. Jadi bisa langsung pilih topik yang kita mau dan bisa langsung dibaca, teman-teman. Oke, aku lanjut. Selanjutnya kita juga ada newsletter, teman-teman. Jadi di sini mungkin yang mungkin di bulan lalu ketinggalan tuh kayak apa sih tren-tren musik atau tren-tren konten yang ada di bulan Desember dan teman-teman ketinggalan. Nah, itu semua udah dirangkum di newsletter ini, teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai newsletter ini sebagai kayak media untuk mencari inspirasi juga, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin baca newsletter ini, sama juga teman-teman aksesnya lewat linktree/edukasi TikTok Shop, teman-teman. Dan nanti ini juga bakal diupdate per bulannya. Jadi teman-teman harus nantikan untuk newsletter edisi Januari nanti. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya kita juga ada yang namanya Seller Academy. Jadi Seller Academy ini merupakan pusat ya, teman-teman, pusat dari segala informasi soal TikTok Shop ya, teman-teman. Jadi yang pada ingin tahu soal ketentuan, terus panduan fitur atau peraturan-peraturan, nah itu semua bisa didapatkan melalui Seller Academy ini. Kalau misalnya mau cek bisa langsung scan QR code sini, atau juga bisa akses lewat Seller Center langsung. Oke, aku kasih waktu 5 detik buat mungkin screenshot code ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada juga yang namanya TikTok Hood. Jadi TikTok Hood ini adalah komunitas resmi TikTok Shop yang ada di Facebook, teman-teman. Jadi kalau misalnya pada mau sharing sama sesama seller atau mau mungkin ada lapor kendala, itu bisa dilakukan lewat TikTok Hood supaya bisa lebih cepat penyelesaian masalahnya. Jadi cara buat join ada 2, teman-teman. Jadi yang sebelah kiri di sini itu ada pakai lewat grup Facebook, bisa langsung di-scan. Terus cara yang kedua adalah dengan bergabung melalui grup Lark, teman-teman.
Jadi kalau misalnya teman-teman di sini belum pada familiar sama yang namanya Lark, di sini aku mau jelasin juga. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin lewat Lark, teman-teman bisa langsung download Lark di Google Play Store atau di App Store. Nanti kalau misalnya udah install bisa langsung bikin account teman-teman. Nanti kalau misalnya sudah bisa langsung tekan tombol plus di pojok kanan layarnya. Nanti bisa langsung scan QR code di sini teman-teman. Yang ada di sini. Nanti teman-teman tinggal isi shopcode-nya dan nanti bakal diberi akses untuk masuk ke grup Lark-nya teman-teman. Jadi aku kasih waktu lagi teman-teman buat 5 detik mungkin buat screenshot ini karena grup ini bakal sangat membantu teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini juga teman-teman adalah salah satu bentuk acara eh, yang ada di grup TikTok Hood kita teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman udah bergabung nanti bakal bisa dapat akses untuk dapat acara-acara yang antar seller kayak gini teman-teman. Ini aja acara jadi tanggal 28 berarti besok teman-teman jadi jam 4 sampai jam setengah 5. Jadi kalau misalnya teman-teman berminat bisa langsung bergabung ke grup Larknya itu. Oke, jadi di sini ada informasi tambahan ya teman-teman. Jadi tentang pengajuan produk undangan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini memang punya produk-produk yang sekiranya perlu whitelisting, itu bisa langsung di email teman-teman ke kategori application-c@tiktok.com. Isi subjeknya kayak gini. Dan nanti body emailnya bisa seperti ini juga teman-teman ya. Nanti untuk dokumen-dokumen yang diperlukan itu kalau misalnya untuk makanan dan minuman itu bakal perlu BPOM, terus juga untuk produk-produk kesehatan itu BPOM juga, dan perhiasan itu perlu NIB, reseller bakal perlu surat izin distribusi, dan yang masih belum terbuka itu bakal perlu NIB juga teman-teman. Jadi teman-teman bisa screenshot juga instruksi di sini karena ini adalah policy yang baru juga teman-teman. Oh, ini juga ada tambahan teman-teman. Jadi karena kita melihat data dari internal dan teman-teman itu terdeteksi banyak yang melakukan pelanggaran teman-teman. Di sini kita mau menghimbau lagi supaya pelanggaran teman-teman itu bisa lebih aware dan bisa lebih menghindari pelanggaran-pelanggaran tersebut. Jadi berdasarkan riset dari kita di sini teman-teman banyak yang melakukan pelanggaran yaitu menggunakan informasi produk palsu. Terus juga ada yang overclaim tentang produk-produk ini jual. Terus juga ada penjual teman-teman banyak yang berjualan produk penurun berat badan yang itu tidak diperbolehkan di platform TikTok Shop. Terus juga menjual barang-barang bermerek tanpa surat izin resmi dari pemilik merek atau dari distributor teman-teman. Dan juga menggunakan bahasa asing dalam deskripsi produk teman-teman. Jadi di sini teman-teman pastikan hindari untuk melakukan hal-hal yang ada di layar sini teman-teman supaya berjualannya teman-teman bisa jauh lebih lancar dan bisa lebih cuan lagi teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman ingin informasi tentang pelanggaran yang lebih jelas, bisa langsung scan QR code di bagian kanan layar sini di bawah untuk bisa langsung ke halaman Seller Academy teman-teman. Oke, segitu untuk informasi yang mau aku sampaikan sebelum kita memulai webinar ini. Tapi ada beberapa peraturan dulu. Jadi kalau teman-teman nanti di tengah-tengah webinar punya pertanyaan, bisa langsung ditanyakan lewat Q&A box ya teman-teman ya. Jadi jangan lewat kolom chat, karena kolom chat hanyalah digunakan untuk berkomunikasi antara teman-teman dan host ya teman-teman ya. Jadi misalnya kalau suaranya kurang jelas atau koneksinya terputus, itu bisa disampaikan lewat kolom chat. Kalau pertanyaan jangan lewat kolom chat, lewat kolom Q&A teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman punya kayak pertanyaan atau keluhan yang sifatnya kayak teknikal, itu bisa langsung disampaikan lewat grup TikTok, jadi bisa langsung bergabung juga. Oke, karena informasi yang aku mau sampaikan udah habis, mungkin ini adalah waktu yang sangat tepat untuk aku mengundang pembicara kita siang hari ini untuk membawakan materi tentang host live streaming. Halo Kak Isan. Halo David, Halo. kedengaran nggak? Suaranya Dengar, kedengaran dengar, nggak? dengar, 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 dengar. Jernih kan ini jernih ya. Jernih sekali. Apalagi Eh, kameranya. Kameranya lagi jernih, ini lagi bagus nih. Dipakai ring light, menghilang pori-pori soalnya David. Kak Isan udah siap, internetnya aman, Sudah aman ya. sudah siap, internet sudah aman. Izin share screen ya David ya. Boleh, boleh, boleh Kak Coba Isan. kita share screen dulu materi untuk hari ini. Ntar ambil ini. Oke, mungkin kita sekalian ngucapin dulu kali ya Fit ya untuk teman-teman yang merayakan Natal kali ya. Oh Gitu. ya betul, buat Iya, bagi teman-teman di sini teman-teman yang yang merayakan Natal. selamat Natal dan tahun baru minggu depan ya.
Iya, dan selamat Natal, selamat tahun baru minggu depan. Benar-benar tinggal dikit lagi ya teman-teman ya di hari Sabtu sama Minggu. Seperti itu. Terima kasih David. Mungkin bisa aku lanjutkan saja dari sini. Oke, Oke, sip semuanya. Halo, ini terdengar jelas ya. Ini karena lagi pakai mic penjernih suara ya teman-teman ya. Halo, perkenalkan semuanya teman-teman semua di seller-seller yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan aku Isan ya bagi yang belum kenal atau mungkin yang udah pernah ketemu sebelumnya di acara-acara offline. Perkenalkan kembali aku Isan dari tim Edukasi TikTok Shop. Nah, kali ini kita akan membahas tentang menjadi host live streaming terbaik teman-teman ya. Jadi kita belajar bagaimana sih caranya untuk live streaming secara proper, dan ini perspektifnya adalah sebagai host, dan mungkin teman-teman di sini yang suka kebingungan nih menjadi host itu seperti apa, coba kita simak di materi kali ini. Oke, pertanyaan pertama adalah haruskah menjadi host yang baik? Tentu teman-teman ya, tentu teman-teman itu harus menjadi host yang baik. Karena apa? Karena kan teman-teman tahu sendiri ya, kalau di TikTok Shop itu platformnya itu jualan paling tingginya atau jualan paling banyak itu melalui live streaming nih teman-teman ya. Nah, karena itu dari live streaming, kan kalau live streaming itu kan tidak mungkin diem diri aja ya, atau tanpa host. Maka dari itu diperlukan atau bisa juga teman-teman bisa menjadi host yang baik. Tapi sebelum itu mungkin aku jelasin sedikit aja tentang pengertian host sendiri. Host itu merupakan orang yang bertanggung jawab atas menyediakan keramahan dan hiburan saat live streaming. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat dari pengertiannya sendiri bahwa teman-teman itu yang bertanggung jawab untuk membawa acaranya nih teman-teman, atau membawa entertainmentnya nih teman-teman, dari teman-teman cara berjualannya, dari teman-teman cara menghibur yang menyapanya dan interaksinya juga, itu semua tanggung jawab dari host seperti itu ya teman-teman ya. Oke, aku lanjutkan. Nah, ini ada 3 elemen penting kenapa teman-teman seller itu membutuhkan host yang baik. Yang pertama pastinya untuk meningkatkan viewers. Yang kedua adalah untuk mempertahankan viewers, dan yang ketiga adalah check out yang lebih banyak. Nah, kenapa sih di sini teman-teman kalau misalkan host ini sangat relate dengan meningkatkan viewers, mempertahankan viewers, dan juga untuk check out lebih banyak? Pastinya kalau misalkan teman-teman ya sudah menjadi host yang baik ya, itu kan nanti dia punya ciri khasnya sendiri ya, bagaimana cara bawainnya untuk live streamingnya, bagaimana cara membawakan untuk jualannya, itu kan nanti meningkatkan viewers, dan teman-teman yang audiens yang udah ada itu bisa nge-share live streaming teman-teman. Yang kedua pasti adalah udah bisa mempertahankan viewers nih teman-teman ya. Kenapa bisa mempertahankan viewers? Karena kalau misalkan teman-teman nih udah punya penonton setia deh, atau misalkan teman-teman itu punya pendukung setia, misalkan kayak di program TV, kita anggap ini adalah program TV teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman dulu mungkin waktu kecil sudah pernah nonton di Indosiar jam 8 pagi, itu kan teman-teman juga udah jadi penonton setia ya teman-teman ya. Nah, di situ juga tugas sebagai host live streaming nih, untuk mempertahankan viewers dari teman-teman seperti itu. Dan yang ketiga adalah check out lebih banyak pastinya teman-teman, kan kalau misalkan teman-teman lagi jualan, pasti teman-teman pengen cuan yang lebih banyak nih. Maka dari itu teman-teman juga harus belajar juga nih menjadi host yang baik seperti itu untuk mendapatkan cuan yang lebih banyak. Nah, ini adalah persiapan untuk meningkatkan viewers ya teman-teman ya. Di sini teman-teman kan kalau misalkan live streaming, mungkin beberapa ada yang baru di sini, atau mungkin teman-teman di sini ada yang sudah pernah gitu ya, tapi bingung nih bikin title apa. Atau mungkin oh ya sebentar aku mungkin kasih sedikit informasi dulu, karena tadi aku lihat di kolom chat apakah di 0 followers bisa live streaming? Bisa teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sudah menjadi TikTok Shop nih, akun resmi untuk jualan TikTok Shop, itu teman-teman dari followers 0 itu juga udah bisa jualan seperti itu. Nah, aku lanjutkan saja. Ini kalau misalkan teman-teman nih membuat title dan cover yang menarik. Jadi ini teman-teman ya kita bilang clickbait ya teman-teman ya, judulnya clickbait ya teman-teman ya. Jadi itu bisa nih teman-teman, bisa banget kayak arrange kata-katanya, kalimatnya, atau juga teman-teman mau kasih tahu nih di judulnya itu adalah best selling produknya dari toko teman-teman seperti itu. Itu bisa tampilin di title-nya teman-teman aja. Kayak ada promo, misalkan ada promo ongkir, atau lagi ada flash deal, atau lagi ada promo pembeli pertama seperti itu teman-teman tulis aja di title-nya untuk meningkatkan minat dari penontonnya. Dan habis itu teman-teman bisa langsung saja masuk ke dalam live. Nah, di sini teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman itu mau lagi live streaming, kalau aku sih settingannya di ruangan ya teman-teman, di dalam ruangan ini aku kebetulan pakai mic juga dan pakai ring light juga, jadi
emang biar jernih teman-teman, karena fungsinya mic sama apa namanya ring light aku tuh biar jernih dilihat teman-teman tuh jadi lebih enak gitu. Nah, ini untuk idenya juga teman-teman bisa di setting gudang, bisa di dalam ruangan atau juga bisa di setting toko. Jadi teman-teman itu bebas teman-temannya kalau lagi pengen live streaming, settingannya mau di mana aja. Teman-teman itu tidak perlu monoton setiap hari live streamingnya itu di dalam ruangan terus atau teman-teman di gudang terus atau lagi di setting toko. Teman-teman itu bisa cari ide live streamingnya saat live streaming itu bisa diubah-ubah teman-teman. Misalkan teman-teman itu seminggu let's say 3 kali ya biar kita gampang hitungannya. Di hari pertama teman-teman live streamingnya di gudang gitu, disiapin gitu kayak pembuatannya, produksinya atau lagi packing gitu. Itu bisa banget ditontonkan saat live streaming. Nah, besoknya kayak lagi dalam ruangan itu yang kayak serius banget teman-teman live streamingnya. Setupnya ada barangnya, ada produknya, ada contoh-contohnya, ada sampel-sampelnya. Itu teman-teman boleh banget untuk di dalam ruangan. Nah, sama sebenarnya kayak di setting toko teman-teman. Kalau misalkan di setting toko itu kan dia lebih ada etalasenya juga ya teman-teman ya, etalase di belakangnya teman-teman. Jadi kalau misalkan ingin memasang etalase itu juga harus jelas teman-teman kayak di contoh yang di kanan ini seperti itu. Oke, aku lanjut saja ke pengaturan kamera dan pencahayaan. Nih, ini penting banget nih teman-teman ya kalau misalkan kamera sama pencahayaan. Jadi teman-teman kalau misalkan lagi mau live streaming itu teman-teman pandangannya kalau bahasa kerennya nih atau bahasa film itu teman-teman jadi DOP-nya nih atau direct of fotografinya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat dari matanya teman-teman nih kalau ke etalase belakangnya itu, nah itu teman-teman bisa nggak kalau misalkan di HP kelihatan nggak semua produk yang di belakangnya? Kelihatan nggak ada teman-teman ada detail-detail kecil yang pengen ditunjukin. Itu teman-teman saat mau setup HP-nya saat mau live streaming itu teman-teman diperhatikan terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman juga mengatur pencahayaan. Mengatur pencahayaan di sini ada dua ya teman-teman ya. Untuk pengaturan cahaya produk dan juga untuk saat hostnya juga. Kalau misalkan teman-teman produknya doang yang terang tapi hostnya gelap itu kan jadi ngejomplang ya teman-teman atau kontras banget ya teman-teman ya. Baik pun juga begitu sebaliknya kalau misalkan hostnya doang yang terang nih tapi teman-teman produknya malah nggak kelihatan atau gelap itu kan malah kayak yang menonton mau tahu apa gitu kan dia jualannya jualan apa nih teman-teman nggak jelas gitu. Nah, teman-teman pastikan nih kalau misalkan emang lagi mau live streaming, cahayanya dibanyakin aja gitu kayak sinar semua. Yang penting teman-teman ruangannya itu kelihatan dari hostnya juga, dari produknya juga itu kelihatan bersinar sampai akhirnya audiens tuh nangkep kayak oh ini hostnya kelihatan mukanya dan oh ini produk-produknya kelihatan. Seperti itu teman-teman. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk selalu pin produk teman-teman atau ya. Jadi kalau misalkan pin produk itu teman-teman lagi ada best selling nih atau misalkan teman-teman lagi mau cuci gudang deh. Nah, itu di pin produk aja bisa diganti-ganti kok pin produknya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, tarik penonton melalui personality gitu. Nah, jadi di sini ada fokus pada penonton, ada juga ekspresif dan percaya diri ya teman-teman ya. Nah, ini kalau misalkan difokus pada penonton, lebih kepada interaktif dan ada aksi yang diharapkan teman-teman ya. Di sini kan aksi yang diharapkan sebenarnya tidak perlu lebay-lebay banget ya teman-teman ya. Tapi mungkin teman-teman interaksinya kayak lebih banyak gestur tangannya atau misalkan teman-teman sambil kayak mendengarkan curhatannya dari baca komenannya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman benar-benar fokus kepada penonton dan juga teman-teman menguasai detail produk. Nah, di sini saat teman-teman sudah menguasai detail produk, itu kan kalau misalkan teman-teman ada ini apa namanya, kalau misalkan ingin mengkomunikasikan produknya, itu kan udah katam ya teman-teman, atau udah hafal mati deh ibaratnya kalau misalkan udah inget banget nih sama detail produknya. Nah, teman-teman saat live streaming itu boleh banget kayak dibikin jadi sebuah cerita. Misalkan contohnya kalau misalkan aku menjual produk sisir, ini kebetulan ada produk baru. Jadi ini aku kan udah tahu nih produknya adalah produk sisir. Jadi begini teman-teman, mungkin teman-teman saat lagi pengen menguasai penonton atau fokus pada penonton, teman-teman bisa bikin storytelling seperti ini. Nah, di sini aku baru aja nih sedang ada jualan sisir nih, teman-teman ya. Nah, sisir ini adalah sisir untuk meningkatkan ketampanan, teman-teman ya. Jadi setiap aku nyisir, setiap kali aku nyisir itu wanita-wanita itu pada ngeliat atau wanita-wanita itu pada ngelirik sama aku. Nah, di sini aku jadinya kan kelihatan nih lebih tampan nih, rambut aku lebih rapi. Jadinya tuh aku udah siap banget untuk pergi. Bahkan saat aku pergi sendiri aja ke kafe itu cewek-cewek itu pada nengok loh karena aku pakai sisir ini. Nah, teman-teman kan kalau misalkan sudah menguasai detail produk, teman-teman jadi bisa bikin storytellingnya sendiri seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa
fokus saat penonton atau teman-teman baca komentarnya nih, itu teman-teman bisa memahami kebutuhan audiens. Memahami kebutuhan audiensnya seperti apa sih? Misalkan nih, kan audiens itu ada aja suka, misalkan ini cocok nggak sih buat ke kondangan, atau ini cocok nggak sih untuk badan aku dengan ukuran sekian-sekian, atau ini cocok nggak sih untuk pergi kemana gitu. Nah, teman-teman kayak langsung improvisasi aja nih, karena kan teman-teman udah tahu detail produknya, itu teman-teman langsung improvisasi aja kayak, oke, karena kakaknya pengen ke kondangan, mungkin dengan baju ini bagus banget nih teman-teman. Kalau misalkan, apalagi kalau kakaknya single, kalau kakaknya single itu bisa banget mendapatkan jodoh saat di kondangan temennya sendiri. Nah, itu teman-teman bisa sambil diprotes-protes aja seperti itu. Dan teman-teman pasti untuk mengarahkan audiens untuk check out. Nah, ini juga yang penting teman-teman ya. Kalau misalkan ekspresif dan percaya diri, teman-teman itu harus energik teman-teman ya. Meskipun ya aku tahu juga kalau misalkan live streaming itu emang waktunya cukup lama gitu kan. Karena kalau dari kita pun sarannya adalah minimal 1 jam teman-teman untuk meningkatkan penonton dan juga memperbanyak live streaming gitu. Tapi teman-teman tetap harus energik teman-teman ya. Kan kalau misalkan di teori komunikasi, kalau misalkan teman-teman nih tidak energik nih kedengarannya, atau teman-teman lagi loyo gitu, lagi lesu gitu, yang nonton pun tahu teman-teman kalau misalkan dari hostnya ini tuh lagi loyo, atau misalkan hostnya ini lagi galau gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalkan lagi nge-host itu pokoknya tidak boleh galau, misalkan ada masalah habis putus sama mantan, atau mantannya habis selingkuh atau bagaimana, itu teman-teman pokoknya tetap harus energik ya. Dan juga ini relate juga harus ceria teman-teman. Kalau misalkan teman-teman murung nih, misalkan jualannya kayak malas-malasan, kayak ya etalasi nomor 1, etalasi nomor 3. Nah, itu kan nggak enak ya teman-teman ya dilihatnya. Kalau misalkan murah senyum itu lebih kayak, oh iya nih hostnya nih enak nih dilihatnya nih, untuk jelasinnya juga lebih gampang dan murah senyum. Dan juga teman-teman itu harus melihat ke kamera terus ya teman-teman. Jangan mungkin ada yang malu-malu banget nih sama kamera. Kan ada yang orangnya tuh emang nggak kamera banget deh. Tapi kalau misalkan emang mau nge-host, itu teman-teman harus pastiin fokus matanya ke kamera teman-teman. Jangan tiba-tiba lagi melengos aja gitu kan, kiri karena lagi live streaming kayak la 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 la, tapi sambil ngomong gitu kan. Nah, itu kan nggak bagus juga kan, kayak dilihatnya kayak orang gimana gitu kan, kayak kok nggak fokus, ini hostnya aja nggak fokus, gimana mau jualan gitu, gimana mau cuan, seperti itu. Nah, habis itu adalah intonasi suara yang pas. Kalau misalkan intonasi suara yang pas itu teman-teman bisa langsung kayak diarahkan aja saat misalkan lagi ada produk best selling, atau teman-teman lagi pengen ngobrol kayak gini nih. Misalkan ini kan aku jatuhnya kayak ngobrol kan, intonasi saat ngobrol. Nah, ini kayak kalau ngobrol ya segini. Kalau misalkan lagi pengen nunjukin best selling produk, teman-teman langsung ngegas aja. Nah, ini dia nih, aku ada sisir nih. Tadi sisir ketampanan ini nih. Bisa langsung mendapatkan 1.000 wanita, teman-teman. Dia mendapatkan 1.000 wanita sekali jalan. Kalau misalkan di coffee shop, aku yakin pasti aku langsung mendapatkan perempuan yang aku inginkan gitu. Teman-teman langsung kayak ngegas aja, itu nggak apa-apa. Yang penting intonasinya itu pas. Tapi intonasi itu teman-teman harus atur ya, karena kan napas teman-teman kan dari apalagi kalau misalkan teman-teman yang kebiasa pakai suara perut gitu ya, pakai suara perut kan agak berat gitu ya. Nah, itu tuh intonasinya tuh di naik turun naik turun naik turun aja. Kalau misalkan emang standar teman-teman intonasi ngobrolnya segini, ditahan sampai sini aja teman-teman. Jangan sampai turun menjadi low. Kalau misalkan low itu nanti kayak kelihatannya mengurang atau berat banget. Dan selanjutnya adalah gestur atau bahasa tubuh yang tepat gitu teman-teman ya. Nah, ini tuh boleh teman-teman, sebenarnya gestur atau bahasa tubuh yang tepat itu terserah teman-teman, tapi jangan kayak over, gimana ya, jangan terlalu banyak atau ada gerak-gerakan yang tidak diharapkan gitu. Misalkan teman-teman lagi jualan, ya boleh sih gestur kayak gini, pakai tangan gini boleh banget, tapi jangan tiba-tiba ngedep gitu kayak, ya jualan ini etalase nomor. Nah, itu kan gestur-gestur yang tidak perlu ya teman-teman ya. Jadi untuk gestur itu teman-teman kayak lebih apa ya, lebih disesuaikan aja sama bahasannya, sama produknya, sama keluasan teman-teman. Seperti itu. Jangan melakukan hal-hal yang aneh-aneh di luar dugaan teman-teman pokoknya. Oke. Nah, selanjutnya di sini teman-teman ya, berpakaian dan tampil menarik di kamera. Nah, itu kan berpakaian dan tampil menarik itu perlu ya teman-teman, karena teman-teman itu yang merepresentkan brand ya. Kan ini kan brand adalah brand besar ya teman-teman, menjual produk. Masa kalau misalkan ini anggap aja teman-teman jadi PR-nya gitu deh. Teman-teman udah jadi PR, jadi host dan semuanya di sini. Nah, kalau misalkan pakaiannya mohon maaf tidak rapih gitu ya teman-teman, atau agak sedikit kurang enak dilihat itu teman-teman ya. Itu kan pasti dari penontonnya juga kayak, oh ini yang nonton aja, yang nge-host aja tuh nggak rapi, gimana yang mau beli gitu. Nah, kebetulan kan di sini kan emang udah
cocok ya kalau misalkan dicontoh di layar teman-teman semua nih, itu kan pakaiannya rapi semua, terlihat lebih ada cantiknya, ada anggunnya, ada gantengnya, ada Kak Jill juga di sini. Selalu ada Kak Jill di setiap live streaming teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah role-nya adalah ada what to do sama ada contohnya nih. Misalkan what to do teman-teman adalah menyampaikan kalimat sambutan kepada penonton. Nah, kalau misalkan ini kan teman-teman boleh apapun kalimat sambutannya kepada penonton. Boleh banget menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin teman-teman lebih familiar tapi bisa dikenal juga ya teman-teman ya, atau lebih teman-teman kayak misalkan kayak stand up comedian Viko gitu kan, dia itu punya kalimat sambutan kayak Assalamualaikum. Nah itu teman-teman kayak ada boleh ciri khas seperti itu, jadi di kalimat sambutan itu teman-teman setiap ada penonton yang masuk itu teman-teman cari ciri khasnya sendiri. Atau misalkan kalau dari Kak Jil kan pasti teman-teman udah tahu deh kayak halo adik-adik Kak Jil, ih selamat datang adik-adik Kak Jil. Nah itu kan kalau misalkan kalimat sambutan itu perlu karena itu yang bisa menjadi top of mind dari audiens teman-teman seperti itu. Nah, yang kedua adalah sesuaikan pesan disampaikan dengan pembeli yang dituju. Nah, kalau misalkan teman-teman misalkan ada barangnya sesuaiin sama produknya yang pasti ya. Jadi teman-teman kalau misalkan produknya itu tidak boleh menyimpang pokoknya dari pesan yang teman-teman sampaikan. Dan selanjutnya adalah sampaikan keunggulan khusus produk dan alasan mengapa orang harus mempunyai produk ini. Nah, ini sebenarnya kayak tadi aku boleh kayak pakai sisir tadi atau aku lagi ada diffuser nih sebentar. Nih, kelihatan nggak sih diffusernya sebentar? Set, kelihatan nggak ya? Kelihatan deh harusnya ya. Nah, di sini aku lagi ada produk diffuser nih itu. Nah, set gini ya. Nah, misalkan dengan produk diffuser ini teman-teman bilang kayak, oh kenapa sih teman-teman harus memiliki diffuser ini? Karena kalau misalkan dengan diffuser ini tidur itu jadi lebih tenang, lebih enak. Apalagi kalau misalkan lagi sama pasangan kan, rasanya tuh kalau habis mencium aroma-aroma gini, kamar lebih enak, jadi kita lebih tenang. Jadi kalau misalkan sama pasangan itu bisa lebih intimate gitu kan. Siapa tahu bisa menghasilkan anak kedua atau anak ketiga nih teman-teman ya. Nah itu teman-teman kalau misalkan dari diffuser ini, teman-teman bisa langsung aja kayak keunggulannya atau apapun. Jadi teman-teman mempunyai ciri khasnya masing-masing nih dalam menyampaikan produk keunggulan teman-teman seperti itu. Yang selanjutnya adalah sampaikan pesan yang membangun rasa kepemilikan kepada penonton. Nah, kalau misalkan nih, ini contohnya adalah handuk lembut menjaga kulit bayimu. Itu sangat mudah ya teman-teman. Karena kan kalau misalkan dari perspektif audiens atau perspektif calon customer teman-teman, dia pengen pastinya memiliki produk yang aman buat dirinya atau misalkan orang yang untuk dibelikan seperti itu. Nah, itu teman-teman pastikan kayak, ini nih handuknya lembut banget nih. Jadi kalau misalkan lagi ngelap atau habis mandi, kulit bayi tetap terjaga, akan tetap halus. Nah, teman-teman di situ ada membangun rasa kepemilikan kepada penonton. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, dan juga sampaikan alur cerita yang baik nih, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman boleh banget. Ini tuh lebih kayak ada clickbait juga boleh atau kalimat-kalimat yang benar-benar hard selling untuk teman-teman. Jadi kalau misalkan emang teman-teman kayak pengen hard selling terus gitu, ya udah alur ceritanya seperti itu aja. Atau kalau aku ke tadi kan, aku alur ceritanya dari ketampanan sampai dari sisir nih, dari sisir akhirnya aku beli diffuser, akhirnya aku ketemu seorang istri, akhirnya aku bisa menikah segala macam itu teman-teman bisa membuat alur cerita yang seperti itu. Atau teman-teman boleh banget kayak langsung aja jualan aja gitu, hard selling aja gitu. Seperti itu. Dan juga gunakan kalimat-kalimat sensorik tadi seperti contohnya diffuser tadi itu kan ada kayak pewangi ruangan dengan ruangan ini jadi aroma, ada aroma melatinya atau aroma lavendernya. Jadi kalau misalkan lagi pengen tidur tuh terlebih tenang gitu karena aroma lavender ini membuat ngantuk seperti itu. Jadi teman-teman bisa menggunakan kalimat-kalimat yang menimbulkan sensorik atau teman-teman indranya gitu berasa gitu sampai ke audiens seperti itu. Dan juga sampaikan fitur yang spesifik nih. Nah, kalau misalkan teman-teman ada botol gitu, misalkan jualannya tumbler gitu ya. Nah, teman-teman tuh kayak langsung kasih tahu kalau misalkan tumbler ini tuh bisa tahan lama untuk penghantar panasnya selama 30 menit gitu atau misalkan sampai 1 jam atau misalkan sampai 2 abad gitu. Nah, itu teman-teman langsung kayak yang spesifik yang strength dari fitur produk tersebut itu teman-teman langsung keluarin aja. Seperti itu, teman-teman. Pokoknya itu tidak boleh ke skip. Nah, tadi seperti yang aku bilang itu adalah
kenapa sih live streaming itu harus 1 jam minimal teman-teman ya. Di sini teman-teman kan kalau misalkan opening 5 menit ya, ya cukup untuk opening 5 menit teman-teman ya. Nanti kan setiap ada yang masuk lagi nanti disambut lagi, nanti ada yang sambut lagi, ada dimasuk lagi gitu. Nah, habis itu teman-teman kayak kasih tahu nih promosi di toko ini tuh lagi ada apa aja sih gitu. Lagi ada apa aja teman-teman sebutin, lagi ada gratis ongkir kah, atau flash deal kah, atau misalkan lagi ada potongan barang kah, atau apa segala macam itu teman-teman kayak sebutin semua promosinya gitu. Dan selanjutnya teman-teman kayak ada produk introduction-nya juga teman-teman. Kalau misalkan ya pastinya teman-teman kalau lagi pengen jualan kasih tahu nih produknya apa sih yang mau dijual gitu. Teman-teman lagi jualan apa sih? Apakah di sini fashion muslim kah atau teman-teman emang lagi kayak sepatu atau sneakers kah atau bagaimana itu teman-teman kayak kasih tahu nih produknya apa. Nah, selanjutnya itu teman-teman tetap kasih tahu lagi promonya. Jadi promo ini dikasih tahu berdouble-double, triple-triple gitu kan, kuartal-kuartal itu semua dikasih tahu pokoknya teman-teman ya. Jadi apa karena kan kebiasaan penonton itu atau audiens itu kan senang ya teman-teman ya dengan promosi dengan gratis ongkir dengan sales gitu segala macam itu teman-teman sebutin aja pokoknya. Nah selanjutnya adalah call to action. Call to action ini teman-teman kayak langsung kayak suruh check out gitu. Kalau misalkan habis pakai ini teman-teman check out, habis pakai ini cuma check out. Jadi setiap ada produk yang teman-teman tunjukin, misalkan ada satu produk nih, teman-teman kayak jelasin satu produk ini langsung disuruh check out, langsung disuruh check out seperti itu untuk call to actionnya. Atau minimal teman-teman bisa menambah followers deh atau misalkan teman-teman bisa mendapatkan retention viewers deh gitu dari hal teman-teman lakukan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah teman-teman ini ada gunakan narasi untuk memperkenalkan produk teman-teman ya. Jadi di sini ada kita sebutnya FABE gitu. Karena orang Indonesia kan FABE banget nih ngomongnya. Ada features, advantage, benefit, dan juga evidence teman-teman ya. Tadi yang pertama itu adalah fitur. Teman-teman kayak kasih tahu nih produk-produk produk teman-teman tuh fitur keunggulannya apa sih gitu. Nah ini langsung kayak keunggulannya apa nih? Keunggulan dari produknya adalah tadi kayak menahan panas segala macam. Nah habis itu kayak benefitnya apa? Benefitnya teman-teman kalau misalkan lagi pengen ke minum kopi gitu, ke coffee shop gitu, jadi bisa tahan panas. Jadi kan kalau misalkan coffee shop pesen yang panas itu kan cepet ya untuk ademnya gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan dengan menggunakan tumbler gitu atau misalkan menggunakan apa itu lebih tahan panas. Itu manfaatnya. Dan teman-teman nanti juga ada evidence ya atau buktikan juga. Jadi teman-teman kayak masukin air nih lagi masukin air panas, habis itu kayak tahan nih ini tuh tahan panas banget gitu. Dan juga teman-teman itu boleh banget kayak gunakan contoh ada kayak dari public figure atau influencer. Misalkan teman-teman kayak sebut, iya ini juga dipakai loh sama Raffi Ahmad. Atau misalkan ini juga dipakai loh sama Nagita Slavina produk ini gitu. Misalkan teman-teman emang ada ternyata influencer yang beli produk teman-teman gitu. Itu boleh banget kayak ini aja tuh udah dipakai loh misalkan sama Lula Lava gitu ya. Udah dipakai loh sama Lula Lava, udah pakai Awkarin, udah pakai Sarah Gibson. Nah itu satu geng tuh teman-teman tuh boleh banget tuh disebutin gitu ya. Terus teman-teman pasti kalau misalkan lagi CTA itu untuk check out itu teman-teman bisa langsung kayak hitung mundur nih. Misalkan setiap produk teman-teman lagi udah tunjukin nih. Misalkan tadi sisir lagi nih aku cari yang gampang aja di sini. Nah, ini misalkan sisir aku udah tunjukin sisir ini, teman-teman lebih ke tunjukin ke audiensnya kayak misalkan seperti ini. Ya, ini promosinya sedang ada 5 detik lagi teman-teman ya. Kalau misalkan 5 detik lagi tidak ada yang check out, itu akan hangus promosinya. Jadi teman-teman bagi yang nonton nih sekarang nih atau bagi teman-teman yang lagi kepo-kepo nih, itu teman-teman harus siapin untuk check out sekarang nih. Karena waktunya tinggal 5 detik lagi nih. Ayo hitung mundur kayak 5, 4, 3, 2, 1. Nah, promosi sudah habis. Jadi teman-teman yang sudah ketinggalan itu bisa harus menunggu lagi karena promosinya itu tidak datang setiap saat. Nah, itu teman-teman boleh banget nih kalau misalkan lagi pengen suruh check out audiensnya itu kayak ada imbalan-imbalan kayak tambahan kayak promosinya udah mau habis atau produknya udah mau habis atau seperti apa itu teman-teman boleh banget seperti itu. Nah, di sini aku akan setel video ya. Jadi di sini ada 2 contoh kalau misalkan nge-host streaming. Yang pertama itu adalah teman-teman bisa hard selling, itu langsung kayak tampilkan produk, tampilkan promo, dan langsung berjualan. Dan soft selling itu juga menampilkan produknya, ditaruh di atas belakang, tapi caranya adalah dia ajak ngobrol penonton dan membuat hubungan baru nih teman-teman ya. Ini contohnya. Pak, cuttingannya proses jahit motif rantai, kita ready dari size S sampai double XL brand check out ya. Ada nggak sih cowok ya sayang banget sama ceweknya? Ada lah. Ada nggak ya? Nggak tahu tuh ada nggak ya? Nih, salah sempat aku punya kasa proses juga. Banyak lebih karena umur 20S, sebelumnya aku pakai rubber, belakangnya tuh Stranger. Aku pakai rubber juga sama, cuttingannya proses, jahit motif rantai, kita ready dari size S sampai double XL brand check out bang ya, di estalase 4 nih, keren banget.
Apa 7, 8, 6 bang? Oke, yang dipegang nomor berapa? Nih, yang ini 4, yang barusan 6. Yang ini 6, yang ini 4. Tuh. Pilih. Pak, cuttingannya aku rasa jahitan motif rantai. Kita ready dari size S sampai double XL brand check out ya. Ada nggak sih cowok ya saya? Nah, itu yang pertama teman-teman. Coba ini yang kedua adalah contoh soft selling. Ya namanya Lang apa Yang sih? Yang anjay. Kalau Yang enak banget namanya tuh. Coba selalu hadir, thank you. Karena aku bakal ngasih promo. Karena hari ini ada promo guys. Coba mana pencari promo, kalian wajib banget sini mampir, kudu banget. Karena aku bakal kasih promo yang gak main-main ya. Kalau biasanya kalian yang selalu ngoceh, kakak kenapa nggak ada promo sih kak gitu ya, kenapa kok harganya nggak murah kayak biasa kalau kakak live gitu. Nah ini bakal promo nih, jadi kalian harus absen dulu, kalian tap layar aku dulu nih, atau kalian misalnya yang ada permasalahan rambut, kulit, body care, atau mungkin face care, boleh kalian komen aja biar aku bantu ya guys ya, biar aku bantu buat rekomendasiin produknya itu apa. Atau Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan hard selling itu dia langsung jualan nih teman-teman, langsung Pak, dari cuttingannya awal. aku rasa jahitan motif rantai. Kita ready dari size S sampai. Oke. Nah, selanjutnya adalah jaga jumlah penonton dan tingkatkan jumlah check out nih teman-teman ya. Nah, di sini kan ada pilihan produknya. Cobalah teman-teman itu mengatur komposisi saat live gitu teman-teman. Jadi tidak produknya itu-itu aja gitu. Misalkan produknya teman-teman bisa langsung kayak yang pertama gitu. Saat live streaming pertama, teman-teman mulai dengan produk diskon, produk baru, atau teman-teman bisa kasih produk-produk yang lagi flash sale seperti itu. Nah, misalkan nih udah 30 menit teman-teman berasa kayak oke cukup, atau misalkan emang stoknya juga udah mau habis, teman-teman ganti dulu nih ke produk favoritnya. Misalkan nih emang produk favoritnya itu kan udah penontonnya pas lagi tinggi-tinggi itu, atau misalkan penontonnya lagi naik nih. Teman-teman kasih produk terlaris atau misalkan produk terpopuler gitu. Nah, itu teman-teman kayak langsung kasih tahu kalau misalkan ini loh produk terpopuler kita atau terlaris kita. Atau misalkan emang teman-teman dari audiensnya juga udah tahu, kayak teman-teman langsung tunjukin aja gitu. Dan selanjutnya adalah produk margin yang tinggi, teman-teman. Ini kalau misalkan teman-teman lagi viewersnya mungkin lagi turun gitu ya, teman-teman ya. Nah, atau misalkan teman-teman lagi kayak lagi pengen nge-stay aja deh penontonnya di situ. Nah, teman-teman juga bisa kasih tunjuk produk yang marginnya tinggi. Kan pasti itu kan produknya yang punya cuannya lebih banyak tuh, teman-teman ya. Itu kayak langsung dikeluarin aja. Jadi, untuk jenis-jenis produknya itu teman-teman kayak di cycle aja teman-teman ya, di cycle. Dan ini boleh banget untuk di screenshot BTW. Kalau misalkan emang mulai screenshot, boleh banget nih. Jadi ini kayak teman-teman kasih referensi jadinya. Seperti itu. Nah, di sini kan teman-teman kalau misalkan lagi live streaming itu mungkin ada yang pernah lagi lihat live traffic kayak ini, atau yang belum pernah silakan di screenshot ya teman-teman ya. Jadi saat memulai live teman-teman itu bisa kasih ke produk yang penarik traffic tadi, kayak lagi ada flash deal atau misalkan teman-teman lagi mau produk bundling gitu ya. Itu boleh banget teman-teman pas lagi naik-naiknya kasih tahu nih lagi produk flash sale-nya. Nah, saat lagi viewersnya lagi meningkat gitu teman-teman ya, itu teman-teman bisa kasih kayak produk best seller, atau misalkan teman-teman kayak best seller dari toko itu tuh apa sih tujuannya, teman-teman tunjukin itu untuk meningkatkan interaksi juga sama meningkatkan brand awareness dari toko juga. Jadi teman-teman kalau misalkan lagi naik-naiknya, teman-teman langsung keluarin tuh, langsung pilih produk tuh, produk yang lagi best selling di toko teman-teman. Nah, saat yang lagi turun tadi nih, misalkan udah turun nih trafficnya nih, teman-teman balikin lagi nih ke produk penarik traffic tadi, misalkan lagi ada bundling kah, atau misalkan lagi di flash sale, atau diskon yang paling gede kah, atau misalkan margin yang paling tinggi, itu saat lagi turun teman-teman balik lagi ke produk penarik traffic, atau kita sebut nama kerennya itulah traffic puller gitu teman-teman ya. Nah, saat puncak-puncaknya lagi live lagi nih teman-teman bisa banget nih kasih lagi nih, hajar lagi nih dengan produk best seller, atau misalkan teman-teman lagi pengen ngabisin stok di gudang nih, teman-teman hajar aja nih di stok-stok yang di gudang, udah keluarin aja di pun produk aja deh gitu. Nah, itu boleh banget teman-teman. Jadi komposisi jenis-jenis produknya itu disesuaikan ya teman-teman ya, jangan monoton itu aja terus ya, jangan itu aja itu doang gitu ya, tidak baik teman-teman. Nah, di sini teman-teman, di sini ada demonstrasi produknya kan. Di sini kan yang dipin beda-beda. Baju, di sini ada jaket, ada kemeja juga, sama teman-teman lihat nih ada Skintific itu ada beauty. Jadi kalau misalkan lagi demonstrasi produk, teman-teman kayak bisa langsung try on gitu, langsung dicoba gitu teman-teman ya. Atau juga teman-teman bisa langsung kayak nunjukin detailnya nih teman-teman. Misalkan nih
emang ada sisir nih. Nah, si sisir ini teman-teman kayak tunjukin detailnya. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan menyisir itu ada akar-akar rambut emang semuanya kena teman-teman ya. Karena di sini jaraknya adalah 0,5 mm teman-teman. Kalau misalkan 0,5 mm ini 0,5 mm ini bisa merapikan rambut supaya tidak berjarak-jarak dan juga bisa meninggikan jambul teman-teman ya. Nah, di situ teman-teman kayak menunjukkan detail produknya. Atau teman-teman juga bisa langsung kayak fokus pada brandnya. Jadi teman-teman langsung kayak menceritakan tentang brandnya aja nih. Teman-teman kayak kasih tahu aja nih brand-brandnya itu apa sih, Skintific itu apa. Contohnya kan di sini Skintific ya. Skintific itu apa, journey-nya bagaimana, itu teman-teman boleh banget juga fokus pada brand. Atau teman-teman kayak menunjukkan info penting. Kalau misalkan info penting itu kayak harganya lagi turun, atau misalkan sambil kasih tahu juga nih size chart nih. Kalau misalkan fashion tuh kan paling banyak ditanyakan size chart, atau teman-teman dari ukuran produknya sendiri itu boleh banget dikasih tahu. Dan juga teman-teman kayak di saat menunjukkan info penting itu juga boleh kasih tahu ini loh, kayak misalkan pengirimannya berapa lama, atau teman-teman langsung kasih tahu kalau misalkan ada promo seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini lebih ke optimalisasi demonstrasi produk. Nah, teman-teman tuh kayak kasih tahu nih kalau misalkan emang ada voucher, atau teman-teman kayak langsung suruh klik keranjang kuning dan check out, dan juga sampaikan varian produk yang tersedia. Dan biasanya itu kan kalau misalkan yang warnanya banyak nih teman-teman seller tuh satu jenis produk varian warnanya banyak tuh, itu langsung ditunjukin aja teman-teman, kayak langsung kasih nih kayak ini gitu kan, kayak ramean gitu. Itu langsung kasih aja teman-teman, kayak dikasih tunjuk aja. Seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi, tadi beri call to action yang menarik. Kita langsung aja ya, kita pakai diffuser. Karena kita pakai diffuser itu lebih enak. Atau kita pakai parfum ya. Kita coba ya. Ya, di sini. Ini contohnya harusnya kelihatan ya. Sebentar. Set. Ya, ini diffusernya lumayan wangi loh teman-teman ya. Kalau misalkan ini boleh banget dibeliin. Nah oke, kita coba langsung aja kita demonstrasi produk aja teman-teman ya. Oke, bagi teman-teman nih yang sedang honeymoon, atau teman-teman yang bagi pasangan muda nih yang pengen bikin ruangannya makin menarik nih, makin wangi nih teman-teman. Ini boleh banget tuh untuk beli diffuser ini. Jadi diffuser ini adalah wanginya ada wangi lavender. Jadi kalau misalkan masuk ke kamar itu aromanya itu langsung kayak enak banget gitu ya. Dengan aroma ini tuh bisa lebih meningkatkan gairah teman-teman, apalagi bagi pasangan-pasangan muda. Dan jangan khawatir juga, ini bukan hanya untuk pasangan muda juga. Pasangan yang udah agak peot atau udah agak tua gini ya umur pernikahannya teman-teman ya, itu juga bisa loh pakai aroma ini teman-teman ya. Aroma diffuser ini adalah aroma lavender teman-teman ya. Jangan lupa untuk check out teman-teman, karena promonya itu sebentar lagi akan habis teman-teman ya. Akan aku hitung sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah teman-teman, promonya sudah habis teman-teman, dan diffuser ini untuk jenis yang wangi lavender sudah habis. Jadi teman-teman harus mencari pengharum ruangan lagi yang warnanya wanginya itu berbeda lagi untuk meningkatkan gairah dari teman-teman seperti itu. Nah, itu teman-teman boleh banget seperti itu contohnya. Itu kayak ada hitung kayak 5, 4, 3, 2, 1, kayak ini stoknya sudah mau habis kah, atau misalkan promonya emang sudah mau habis. Nah, selanjutnya kalau misalkan teman-teman lebih enak lagi kalau ada co-host sebenarnya, atau host sampingannya nih teman-teman ya, asisten hostnya. Itu enak banget. Kenapa? Karena dia boleh teriak nih, kayak misalkan nih ke teman-teman ada satu yang di depan di kamera gitu. Ada satu yang di gudang atau lagi packing gitu. Lagi sambil packing gitu, lagi ada yang selotipin gitu. Dia teriak nanti, "Ini stoknya udah mau habis." gitu. Oke, berarti dari hostnya kayak bilang, "Oke, ini sisa 5 lagi loh teman-temannya. Kalau misalkan sisa 5 lagi nih, ini teman-teman harus buru-buru untuk check out nih karena bentar lagi habis. Aduh, sisa 3 lagi nih." Ntar kayak co-hostnya yang teriak gitu. Jadi kayak saut-sautan gitu teman-teman ya. Dan juga teman-teman langsung kasih tahu kayak harga spesial teman-teman ya. Kasih harga spesial, jadi itu ditekan terus kalau misalkan sedang ada harga spesial. Jadi kayak kan audiens itu kan ada yang tiba-tiba baru masuk, ada yang tiba-tiba keluar, ada yang baru masuk lagi kan. Teman-teman pokoknya tetap langsung kasih tunjuk atau misalkan kasih dengar nih ke audiensnya lagi ada diskon atau lagi ada flash deal. Seperti itu teman-teman ya. Oke, nah ini adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh host. Ini adalah hal-hal senonohnya nih teman-teman. Ini mungkin teman-teman aku juga tidak bahas satu-satu ya, karena nanti kita takut kehabisan waktunya karena masih ada Q&A juga. Oke teman-teman, mungkin boleh screenshot, jadi aku sebutin aja yang umum atau yang general, aku jelasin sedikit ya. Yang pertama teman-teman menyebutkan merek tanpa izin. Di sini mungkin adalah merek-merek yang teman-teman tidak bekerja sama atau teman-teman tidak berintegritas gitu. Pokoknya gitulah. Nah, pokoknya teman-teman yang tidak ada kerjasama atau emang itu brandnya bukan punya teman-teman, itu tidak boleh. Dan ini biasanya
suka keceleknya itu di seller-seller yang jualan thrift atau second hand gitu. Karena kan kalau misalkan thrift atau second hand kan itu banyak ya produknya, dan di sini juga sebetulnya tidak boleh untuk menjual barang-barang second hand atau thrift seperti itu. Yang kedua adalah menyebutkan marketplace atau sosial media lainnya. Pastinya gitu teman-teman ya. Karena kan di sini kita udah platform marketplace ya TikTok ini. Jadi tidak boleh nih, kan kita udah bisa belanja di sini, kenapa harus dibelanja di tempat lain seperti itu. Dan ini lumayan sering juga karena teman-teman suka menyebutkan identitas pribadi atau orang lain. Di sini teman-teman kayak ngasih tahu nomor WA aja itu tidak boleh ya teman-teman saat live streaming. Karena itu adalah data pribadi teman-teman. Jangan sampai disebar. Nah, teman-teman juga di sini kan ada yang misalkan produknya lagi pengen launching, tapi teman-teman pengen promoin nih, tapi emang belum ada aja gitu produknya. Nah, itu juga tidak boleh gitu. Dan juga pasti tidak boleh menarik pembeli dengan capit-capit teman-teman, karena capit-capit di sini adalah judi. Kita tidak boleh berjudi teman-teman. Ingat kata Rhoma Irama teman-teman, judi. Nah, itu tidak boleh di sini, apalagi live streaming. Selanjutnya adalah membuat konten pornografi atau sara. Di sini konten pornografinya itu lebih ke pakaian-pakaian yang kurang bahan teman-teman, atau pakaian-pakaian yang setengah jadi atau 3/4 jadi gitu. Jadi pakaiannya belum jadi tapi udah dipakai. Jadi kelihatannya bolong-bolong gitu teman-teman. Itu tidak boleh. Jadi pakaiannya tetap harus rapi. Selanjutnya adalah menampilkan manekin tanpa busana. Itu teman-teman pokoknya harus berbusana ya manekinnya, kalau misalkan emang ada manekin. Apalagi tidak boleh ada benda tajam, itu pasti. Melakukan kegiatan berbahaya sambil nyetir, sambil motong-motong, dan apalagi saat merokok. Teman-teman kan kayak tidak etis juga ya berjualan sambil merokok. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari aku. Sekian, terima kasih teman-teman ya. Mungkin aku lanjutkan untuk panggil Kak David nih. Halo David, Kaisar. halo Kak David. Terima kasih udah membawakan materi yang panjang sekali di siang hari betul. ini. Ya, betul. Ini sangat panjang, lumayan panjang ya. Ini pertanyaan juga banyak banget Kaisan, tapi sebelum Betul. kita ke Q&A, mungkin aku bakal jalanin poll juga buat post survei yang tadi aku bilang di awal. Bentar ya teman-teman. Post survei. Oke, sekarang udah ke launch. Jadi seharusnya sekarang udah muncul pertanyaan-pertanyaan buat ngetes tuh teman-teman, tadi ngedengerin nggak waktu Kaisan jelasin. Betul. Jadi bisa diisi langsung teman-teman di layar. Dan sambil menunggu teman-teman juga isi, mungkin kita bisa langsung ke Q&A Kaisan ya. Boleh banget. Kaisan mau minum dulu. Boleh minum juga, agak lumayan capek ini. boleh minum. Oke teman-teman, ada 10 pertanyaan ya buat itu di post surveinya, bisa diisi. Tujuannya adalah supaya kita itu bisa tahu tuh seberapa efektif sih materi kita itu yang bisa mengajari teman-teman soal host live streaming gitu. Halo. Oke, halo. Kembali lagi. Oke, nah kita langsung ke Q&A ya Kaisan ya. Boleh. Langsung ke Q&A saja. Mungkin sebelum dari pertanyaan dari seller, aku juga punya pertanyaan sih Kaisan. Oke, boleh. Ini pertanyaan dari aku mungkin bisa mewakili kebanyakan seller di sini. Jadi sebagai seorang host, Kaisan, apa sih yang bisa seorang host itu lakukan untuk membuat live streaming itu tidak sepi, Kaisan? Untuk tidak sepi ya? Seorang host itu. Nah, teman-teman mungkin di sini adalah teman-teman punya ciri khasnya dulu nih. Karena kan kalau misalkan sebagai host yang dicari atau yang ditonton itu adalah ciri khas dari hostnya sendiri. Apakah dia ciri khasnya adalah hard selling yang langsung jualan gitu dengan caranya Kak Jill gitu. Kak Jill itu termasuk untuk hard selling juga karena dia langsung kayak nunjukin produk juga nih teman-teman. Cuma dia ada kata sebutan kayak adik-adik Kak Jill, atau misalkan kalau misalnya ada yang masuk kan ada adik-adik Kak Jill nih. Itu teman-teman kasih sebutan-sebutan yang emang itu trademark dari teman-teman. Atau yang tadi aku bilangi, kalau misalkan setiap ada yang masuk teman-teman kasih aja kayak salam kayak Viko gitu, assalamualaikum gitu. Nah setiap ada masuk kan kayak lagi ngobrol tiba-tiba assalamualaikum. Nah itu kan keinget ya teman-teman ya, dari audiensnya juga keinget gitu. Atau yang kedua teman-teman kalau misalkan emang tidak punya trademark itu, bisa juga dicara adalah soft selling gitu. Jadi kalau misalkan untuk menarik perhatian teman-teman ya, atau dari menarik perhatian audiens, itu misalkan lagi ada yang komen gitu, emang ya dia tiba-tiba curhat gitu. Misalkan dia lagi butuh barangnya untuk pacarnya, tapi pacarnya lagi jauh gitu LDR, atau teman-teman ada topik-topik yang seperti itu yang bisa dianggap sebagai curhatan nih dari audiens. Teman-teman langsung bawa aja nih, misalkan sambil curhat gitu. Oh iya nih aku punya pengalaman waktu itu aku ditinggal nikah gitu. Jadi waktu aku ditinggal nikah itu aku karena
kurang rapi nih bajunya, Kenapa? Karena aku nggak pakai produk aku yang ini. Nah, itu teman-teman boleh banget nih itu. Jadi untuk mempertahankan viewers itu adalah teman-teman punya trademarknya sendiri. Dan juga satu lagi teman-teman pokoknya jangan gampang capek dan gampang kecewa. Karena di sini mungkin beberapa seller itu cepat kecewanya saat awal-awal itu viewersnya belum terlalu banyak ya. Biasanya kan gitu ya Kak David ya. Kan misalkan masih di bawah 10 atau di bawah 100 gitu. Ekspektasinya lebih dari 100. Padahal itu baru awal-awal live streaming nih teman-teman ya. Nah sama aja nih teman-teman kalau misalkan lagi live streaming itu sama aja kayak naik kelas gitu. Ada tingkatannya, ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah teman-teman kan harus bikin dulu nih teman-teman. Bikin prime time-nya itu jam berapa sih sebenarnya. Nah ini kembali lagi ke waktu teman-teman. Live streaming itu tidak ada waktu yang tepat atau waktu yang sesuai dari TikToknya gitu atau algoritmanya itu di waktu sekian sampai sekian itu tidak ada teman-teman ya. Tapi waktu itu bisa dibikin oleh teman-teman sendiri. Jadi teman-teman yang emang menarik traffic atau misalkan menarik exposure penonton nih teman-teman. Misalkan emang rajinnya di jam 4 sore dan sampai jam 6 sore. Dan itu kebetulan adalah produknya produk ibu-ibu. Itu kan pas banget ya teman-teman ya. Sore-sore ibu-ibu lagi pada nyantai nonton live streaming teman-teman. Nah, di situ teman-teman yang nentuin jamnya masing-masing. Seperti itu Kak David. Oke, Kak Isan. Jadi kalau yang tadi aku tangkap ya, berarti kita kalau sebagai host itu kita itu harus berani untuk explore ya, Kak Isan. Apalagi buat Betul. menemukan kayak ciri khas atau apa ya, kayak karisma sendiri dari hostnya kayak gitu kan ya, Kak Isan. Iya betul sekali. Soalnya kan potensi jadi seorang host itu sebenarnya tinggi banget sih. Betul. Apalagi kan kita juga bisa kayak jadi influencer, kayak siapa tahu nanti kita bisa jadi kayak the next kamu nanya itu kan. Iya, dengan the next Alif Cepmek gitu kan. Jadi harus ada kayak ciri khasnya sendiri gitu sih teman-teman supaya bisa live streaming itu bisa lebih ramai kayak gitu. Betul sekali. Oke, itu pertanyaanku. Semoga bisa mewakili kebanyakan teman-teman di sini yang tanya gimana cara bikin live streaming bisa ramai. Karena kita pindah ke pertanyaan kedua, Kak Isan. Pertanyaan kedua adalah dari anonymous sih, namanya nggak ada namanya. Jadi gimana sih cara ngehandle comment section kalau misalnya lagi rame, Kak Isan? Soalnya kan kebanyakan ada yang komen-komen terus nggak kejawab tuh gara-gara terlalu rame. Terus orangnya marah. Nah itu gimana sih cara terbaik untuk menghindari hal seperti itu? Nah, ini gunanya co-host nih Kak David nih. Jadi kan kalau misalkan co-host itu biasanya dia di balik layarnya yang ngeliatin laptopnya gitu kan. Dia nanti nge-scroll komennya. Mungkin salah satu caranya adalah teman-teman harus menyediakan co-host juga nih. Dia tidak harus tampil di layar depan, tapi di layar belakang kayak sambil ngeliatin live streaming analitik atau live streaming dashboardnya teman-teman nih. Jadi kalau misalkan host itu kan ya pasti akan suka lupa gitu. Kalau lagi ngomong, lagi enak aja ngomong nyantai gitu, lagi nunjukin produk, kan suka kelewat itu ada kemungkinan besar ya teman-teman ya. Nah jadi di sini adalah teman-teman kayak mungkin hire atau misalkan teman-teman ajak co-host satu lagi untuk yang benar-benar ngeliatin nih komennya lagi ada komen apa aja, ngeliat berapa. Jadi co-host itu yang nimpalin produknya, misalkan ada yang suka marah-marah nih mungkin karena ketinggalan kali ya, gak ditunjukin gitu produknya gitu ya. Nah itu teman-teman juga kayak kasih tahu nih kayak co-hostnya kayak ngeliatin gitu teman-teman komennya gimana, atau teman-teman kayak bisa langsung aja kayak kasih moderator nih teman-teman. Jadi teman-teman komentarnya itu tidak terlewat, seperti itu Kak David. Betul, itu juga ada tambahan dari Kak Ahmad di chat. Jadi kita itu kalau misalnya nge-host live streaming, kita itu juga bisa bikin penonton kita itu jadi yang namanya moderator. Jadi kita bisa pilih penonton mana sih yang terpercaya, yang sekiranya itu bisa membantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penonton yang simple-simple gitu sih. Betul. Yes, itu semoga menjawab ya untuk Kak yang tidak bernama. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nggak ada namanya. Iya. Selanjutnya kita dari Kak Mary ini. Jadi Kak Mary itu tanya, apakah live streaming itu boleh dijeda, Kak Isan? Apakah itu bakal berpengaruh ke traffic? Dijeda atau diberhentikan gitu? Kalau dijeda, ya di kita bilang diberhentikan ya. Kalau dijeda kan ada iklannya gitu, di pause gitu. Mungkin teman-teman kalau misalkan emang ada yang urgent banget, tadi kan kata Kak Mary kalau misalkan ada urgent banget, ya itu boleh banget ya. Sebenarnya nggak kenapa-napa sih, tidak berpengaruh apa-apa gitu. Ya apa, cuma kalau misalkan emang teman-teman jedanya itu kayak pengen ninggalin mau ngambil produk atau pengen ngambil barang, itu sebaiknya tidak lebih dari 3 menit untuk meninggalkan layar ya teman-teman, karena nanti dianggap sebagai live streaming yang statis seperti itu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba pengen diberhentiin tuh ya nggak masalah sih sebenarnya, tidak berpengaruh apa-apa seperti itu. Jadi seharusnya kalau misalnya kita ada keperluan lebih dari 3 menit, mendingan di-cut aja sih. Ya di-cut aja, kalau misalkan emang gitu, seperti itu. Oke. Kita lanjut dari Kak Muhammad Catur tanya,
kalau live pakai berapa perangkat ya, dan caranya kalau misalnya pakai 2 perangkat itu gimana, Kak Isan? Apakah bisa live pakai 2 perangkat? 2 perangkat itu adalah 2 kamera HP mungkin ya yang dimaksud. Mm-mm. Oke, itu bisa banget teman-teman bisa menggunakan fitur OBS atau TikTok Live Studio. Nah, itu nanti untuk lebih lengkapnya lagi itu kita ada expertise-nya kita sebenarnya. Dan kita ada webinar juga. Nanti kita langsung kasih taunya, teman-teman harus ngikutin webinar kita terus. Jadi tidak di-spill langsung di sini hari ini, Kak David. Tapi teman-teman bisa menggunakan OBS sama TikTok Live Studio seperti itu. Oke, itu kalau buat 2 kamera ya. Kalau 2 misalnya kamera. satu buat recording, satunya buat baca chat, itu gimana, Kak Isan? Apakah bisa Itu juga? bisa juga teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman emang maunya satu buat baca komen, bisa. Jadi teman-teman tinggal masuk aja gitu. Teman-teman tadi jadi audiens juga, bisa juga dijadikan moderator juga tadi kata yang Bang Ahmad bilang. Jadi teman-teman kayak ada satu lagi emang dari timnya teman-teman jadi moderator di dalam live streaming tersebut. Itu bisa banget untuk menggunakan 2 perangkat. Oke, kayak gitu ya, Kak. Siapa tadi namanya? Siapa tuh? Kak Muhammad Catur, ya. Nah, Untuk gitu. penggunaan setting dua perangkat buat live streaming. Betul. Oke, lanjut Kak Isan. Dari Kak Saras Wibowo nanya, kalau misalnya di live kita setel musik yang ada copyright-nya, apakah bakal kena pelanggaran? Itu teman-teman ini lebih baik teman-teman kasih musik yang emang komersial musik dari TikTok aja teman-teman ya. Kalau misalkan emang ada moderator musik, kalau misalkan copyright-nya takutnya kena ban gitu. Karena kan itu hak cipta orang lain, tidak semua musik itu bisa masuk ke TikTok juga teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalkan emang ada mau musiknya ini make sure itu yang musik-musik komersial aja atau musik-musik yang umum aja seperti itu. Jadi bisa pakai Itu. yang nggak ada copyright-nya ya, Kak Isan? Nggak ada copyright-nya itu. Yang free gitu, free copyright gitu. Oke, bentar. Aku nge-scroll lagi buat menemukan pertanyaan yang bisa dijawab. Bentar. Ini ada apa namanya? Gimana Kak Isan bisa kasih contoh nggak buat gimmick untuk boost viewer live streaming secara organik? Macam-macam ya teman-teman ya gimmicknya ya. Ini teman-teman terserah deh. Mau gimmicknya itu yang lebih ekstrim atau teman-teman yang mau nyerempet ke bagaimana gitu. Kalau tadi kan aku gimmicknya kan dengan diffuser tadi ya David ya. Kak David tadi itu kan lebih ke kayak ada 18 plus sedikit tapi nyerempet aja gitu. Nah itu kan itu termasuk gimmick juga ya, itu kan boleh banget teman-teman ya. Itu balik lagi, gimmick itu adalah trademarknya teman-teman seperti itu. Kalau aku nunjukin gimmicknya sekarang kayaknya terlalu over ya, cuma enggak, mungkin boleh kayak dengan diffuser tadi ini aku banggain diffuser, berarti baru dibeliin nih, jadi bangga nih. Nah jadi kayak dengan diffuser ini iya lebih kayak ada aromanya, ada gimana. Mungkin teman-teman kasih gimmicknya kayak suaranya yang lebih berat gitu. Kalau misalkan lagi bilang diffuser, iya teman-teman kalau misalkan dengan diffuser ini bisa membuat pasangan teman-teman itu lebih nyaman di kasur teman-teman. Jadi kalau misalkan sudah nyaman, nah itu kan sebuah gimmick juga ya David ya. Itu kan Bisa. gimmick yang organik gitu. Jadi itu boleh banget. Itu tadi Kak siapa namanya yang nanya? Aduh, ketimbun namanya di bawah. Iya, Ya, tapi itu semoga bisa Rifki ya, membantu. Kak Rifki ya. Itu tergantung teman-teman. Jadi gimmick itu adalah trademarknya teman-teman seperti itu. Oke, itu semoga bisa menjadi inspirasi ya buat Kak Rifki. Betul. Suaranya diberat-beratkan atau yang lainnya sekreatif Kak Rifkinya. Oke, lanjut. Aku ini pindah ke kolom chat sih, soalnya ada beberapa yang masih lewat kolom chat. Dari Kak Wildani nanya gimana sih cara kita itu supaya bisa meningkatkan kepercayaan diri sebagai seorang host waktu kita lagi live, Kak Isan. Oke, bagaimana kita untuk meningkatkan kepercayaan diri ya? Satu, teman-teman harus berlatih terus-terusan ya, karena untuk menjadi host juga pastinya rasa PD-nya ini agak tumbuhnya tuh agak pelan-pelan Kak David. Karena kan dia biasanya cuma PD-nya di 10 menit pertama, bisa kayak malu-malu kayak hihihi gitu kan, dia bisa gitu sendiri kan. Nah itu mungkin kakak Wilda ya bisa ngomong juga, latihan ngomong juga di teman-teman, gak usah ngerekam dulu deh, atau misalkan teman-teman gak usah on air dulu deh, teman-teman rekam aja atau misalkan lagi lihat mirror aja nih di kameranya, teman-teman ngomong sendiri aja kayak ada produknya atau bagaimana, jadi teman-teman kayak kasih tahu nih gesturnya seperti apa. Atau teman-teman kalau misalkan emang punya tim, nah itu teman-teman boleh contohin aja di saat lagi live streaming ke timnya seperti itu. Jadi itu benar-benar buat ngelatih kepercayaan diri, karena itu harus terus-terusan nih, nggak boleh cuma sekali dua kali. Kalau misalkan sekali dua kali dia udah merasa pede ya is okay, tapi kalau misalkan ternyata belum,
ya baik lagi harus latihan lagi seperti itu sih Kak David. Yes, berarti semua itu ya kayak kita belajar hal baru kayak pada umumnya. Ya, Jadi semua tergantung sama yang namanya jam terbang ya kayak jam gitu. terbang, betul sekali. Karena aku juga tidak mungkin sepercaya diri seperti saat ini kalau Ya, tidak kalau ada tidak ada jam kamera. terbang. Seperti itu, betul Kak David. Lanjut. Bentar. Eh, aku mau nge-scroll juga, tapi aku juga mau ingetin teman-teman buat isi pollingnya juga ya. Jangan lupa ya teman-teman, jangan Jangan dianggurin lupa, pollingnya. Ada 10 pertanyaan yang menunggu. betul. Ini Kak Isan, apakah jenis HP itu berpengaruh buat kalau misalnya kita mau live streaming Kak Isan? Dan apa sih kayak HP Hmm, yang direkomendasikan untuk pemula gitu? Supaya Oke. live streaming bagus. Nah. Ini sebenarnya dari perspektif aku sendiri ya. Takutnya teman-teman agak gimana gitu. Cuma ini perspektif dari aku. Sebenarnya semua HP itu bisa teman-teman untuk live streaming. Cuman emang tidak dipungkiri dan tidak bisa berbohong juga bahwa untuk merek-merek Apple gitu ya, apalagi Apple itu lebih baik kualitas gambarnya atau Samsung yang aku nggak tahu kalau Samsung jenisnya yang di atas apa gitu ya. Cuma kalau misalkan aku lebih kebiasa untuk pakai Apple. Kalau misalkan Apple itu dia di yang jenis yang 10 itu juga udah oke. Nggak usah yang muluk-muluk sampai 12, 13, 14, 15 itu nggak usah teman-teman. Karena yang itu yang 10 juga sekarang kan udah lumayan murah nih teman-teman. Karena kan itu teman-teman beli juga bisa sebagai investasi gitu. Seperti itu sih. Kakak David itu perspektif pribadi aku untuk kalau jenis HP-nya gitu. Ya, tapi juga itu tidak apa ya kayak Tidak ngaruh banget sih tidak teman-teman. ngaruh barang. Jadi pakai HP apapun itu HP apa? sebenarnya bisa. Pokoknya ada yang namanya kamera di belakangnya, sama ada yang Betul. namanya mikrofon untuk menangkap audio kayak gitu sih teman-teman. Betul sekali. Jadi jangan gunakan Berkecil. jangan Ah, gunakan device itu sebagai penghalang kita itu untuk live streaming kayak gitu. betul. Oke Kak Isan, kita pilih beberapa pertanyaan terakhir ya, mungkin 2 lagi Kak Isan. Boleh. Ya, ini ada yang tanya soal ide buat live streaming. Jadi hostnya ini cowok Kak Isan, Oh, saya tapi cowok. hostnya cowok, tapi Ah. yang dijual itu barang itu kayak muslimah gitu Kak Isan. Kira-kira gimana? Barang muslimah. Heeh. Oke, teman-teman ya. Itu Apakah bisa. ada ah, ide? ah. Mungkin teman-teman kalau misalkan emang barang-barangnya cowok, ya hostnya cowok tapi barang-barang muslimah tadi ya, baju fashion muslim ya. Iya, buat Itu cewek. mungkin teman-teman bisa langsung kayak kasih cerita. Ini kalau cowok ya lebih karena enaknya cowok itu teman-teman kayak coba tengil aja deh. Tengil aja misalkan nih dengan baju fashion muslim ini teman-teman yang perempuan itu bisa langsung diajak ta'aruf gitu oleh pria-pria yang diinginkan gitu. Ini tuh boleh banget loh gimmick-gimmick seperti itu. Jadi teman-teman membuat gimmick-gimmick yang kayak oke dengan fashion muslim ini terlihat lebih rapi, lebih kelihatan apa namanya cantiknya gitu, aura yang lebih kelihatan kebuka gitu, auranya lebih bercerah gitu setelah menggunakan fashion muslim ini. Dan dengan fashion muslim ini teman-teman habis itu bisa mendapatkan pria yang diinginkan gitu atau pria yang langsung ajak ta'aruf gitu atau pria yang langsung ajak seamin gitu. Itu boleh banget Kak David. Itu untuk gimmick-gimmicknya sih sebenarnya seperti itu. Itu contoh salah satu contoh gimmicknya seperti itu. Nah, itu bisa dipakai ya. Itu Kak Isan kreatif banget tuh, padahal ditodong langsung. Iya. Oke, kita pertanyaan terakhir, Kak Isan. Iya. Tadi kan Kak Isan juga jelasin kayak pakai call to action, pakai hitung mundur tuh Kak Isan. Nah, itu apakah kita itu juga bisa munculkan angka hitung mundur di layar itu apakah juga bisa Kak Isan? Kayak hiasan-hiasan gitu, gimana sih caranya kayak hiasan itu? Hiasan-hiasan itu sebenarnya bisa Kak David ya untuk ada stiker-stikernya 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Tapi menurut aku karena aku tadi jelasinnya juga per produk gitu ya. Kalau misalkan emang dia punya co-host itu bisa tuh minta bantuannya. Jadi setiap itu kayak langsung kodein aja gitu, langsung keluarin stiker 5, 4, 3, 2, 1-nya itu. Tapi kalau ini kan kita bilang sendiri gitu. Misalkan dia emang sendirian live streamingnya, cuma seorang diri tidak ada orang menemani. Nah, itu kayak lebih ke ngomong aja sih, ngomong aja 5, 4, 3, 2, 1 itu terus diucapkan seperti itu sih Kak David. Oke, itu ya teman-teman untuk jawaban terakhir dari Kak Isan itu dari Kak Novita, semoga bisa membantu untuk pertanyaan soal hitung mundurnya. Dan di sini karena sekarang waktu udah jam 3 juga, aku mau tutup juga ini untuk pollingnya. Jadi terima kasih buat teman-teman di sini yang udah menyempatkan waktunya buat mengisi polling. Ada 120 yang isi, Kak Isan, banyak kan? Wow, berapa? 120. Wow, luar biasa. Oke, aku tutup buat pollingnya. Dan mungkin sebelum penutupan aku mau share lagi teman-teman buat jadwal webinar kita di minggu ini teman-teman. Bentar Kak Isan, aku mau share sekali lagi. Oke.
Oke, ini teman-teman buat jadwalnya. Sebelum teman-teman meninggalkan Zoom room ini, mungkin bisa di screenshot lagi buat jadwal kita masih ada webinar lagi di hari Rabu, Kamis, dan Jumat teman-teman. Jadi bisa di screenshot buat jadwalnya dan materinya. Kalau misalnya teman-teman tertarik, bisa langsung daftar teman-teman. Dan untuk penutup hari ini, mungkin aku mau ucapkan terima kasih lagi buat teman-teman yang udah luangin waktunya buat hadir di siang hari ini. Dan mohon maaf juga kalau misalnya ada kesalahan dalam tutur kata, entah itu dari aku, moderatornya, atau dari pemateri kita, Kak Ihsan, di siang hari ini, teman-teman. Sekian dari aku, dan sekian dari Kak Ihsan. Ya. Kak Ihsan, apakah ada kata mutiara? Tidak ada? Oh, ada dong. Kita selalu menyiapkan, David ya. Oke, Ya, ini silahkan. teman-teman pokoknya itu live streaming itu proses ya teman-teman, jangan banyak protes seperti itu. Seperti itu. Mantap. Ya udah teman-teman, segitu untuk perjumpaan kita di siang hari ini. Terima kasih dan Terima sampai kasih. jumpa besok. Bye-bye.